Ketika lu kena serangan kiriman santet ataupun yang lain-lain gitu, ini gue mau jelasin sedikit gitu soal santet itu tadi ya. Santet itu sekarang terbagi menjadi dua jenis ya. Dua jenisnya mudah-mudahan ini adalah sebuah pembelajaran juga buat kalian semua untuk mengenal santet itu tadi itu apa. Kalau dulu mungkin orang-orang ngirim soal serangan, santet, teluh, dan yang lain-lain itu masuknya itu ya ke dalam tubuh itu ada yang rambut, ada yang paku, ada yang beling gitu. Nah, pernah juga dulu itu ada yang viral itu orang kena santet pas dicek di dalam tubuhnya itu pas di ronsen itu ada rantai motor. Lu bayangin ada rantai motor di dalam perut gitu ya. Itu saking itunya ya, saking bingung lagi udah nggak ada paku kali ya. Udah nggak ada paku, beling dan yang lain-lain ya. Yang adalah ya rantai motornya sekalian lah rantai motor masukin gitu ya. Nah, santet itu terbagi menjadi dua jenis ya. Santet itu terbagi menjadi dua jenis. Kalau untuk zaman sekarang ya, ini gue nggak ngomongin untuk zaman dulu ya. Ya ada yang bilang tiga lah. Ini gue tambahin lah tiga gitu, bukan dua. Yang pertama adalah santet yang memang dilakukan oleh jin itu sendiri. Misalnya contoh, lo pergi ke tempat-tempat angker dan yang lain-lain gitu kan. Ada sesuatu makhluk yang nggak suka sama lo ataupun merusak tempatnya ataupun yang lain-lain. Dia ikut lo ke rumah dan dia buat lo sakit di rumah. Gitu. Misalnya contoh. Yang pertama dan yang kedua adalah santet. Santet sekarang dengan santet dulu itu beda. Kenapa bisa gue bilang santet sekarang dengan santet dulu itu beda? Santet dulu itu mungkin kirimannya itu barang langsung gitu ya. Sedangkan kalau santet-santet sekarang itu kirimannya adalah jinnya langsung yang dikirim gitu. Jadi ya yang diserang itu penyakit-penyakit yang memang yang ada di badan gitu ya, yang ada di badan, yang ada di badan gitu. Tuh masuk ke badan langsung jinnya gitu. Jadi ketika lo merasa sakit bagian perut, pindah ke atas, kanan, kiri, belakang, ya kan. Terus lo berobat kemana-mana gitu, malah makin parah gitu. Terus juga lo setelah lo itu pusing dengan lo berobat secara medis ya, ternyata dicek nggak ada apa-apa dan yang lain-lain kan gitu ya. Nah, lu mulai panggil tuh ahli-ahli spiritual gitu, entah kiai, ustadz, dukun ataupun yang lain-lainnya. Nah, ketika seorang spiritual itu datang, jinnya itu pergi dulu, paham? Jinnya itu pergi dari dalam tubuh lo itu, gitu. Makanya biasanya orang-orang yang terkena hal-hal seperti itu, yang si sosoknya itu langsung masuk ke dalam badan itu, biasanya ketika ada yang ngobatin, ya sembuh dulu tuh, sembuh 3 hari, ya kan 2 hari, 2 hari sampai 3 hari sembuh, bahkan ada yang sampai seminggu sembuh kan gitu. Nah setelah itu kambuh lagi sakitnya karena disangka sudah sembuh gitu. Ya panggil lagi ahli spiritualnya, besok sembuh lagi sampai hartanya habis misalnya contoh. Sampai dia bingung lagi mau berobat kemana karena bolak-balik itu datang terus. Yang ketiga itu adalah santet dari pikiran, santet dari pikiran. Ya, yang kita mainkan itu adalah pikirannya si korban atau si targetnya. Contoh, misalnya contoh begini, ini gue disclaimer dulu untuk hal yang ketiga ini, nggak boleh lu pakai gitu ya. Ini gue cuma kasih informasi untuk pembelajaran aja. Misalnya contoh lo nggak suka sama satu orang nih, ya tetangga lo atau siapa gitu kan. Nah, lo tinggal beli aja apapun itu bentuknya ya, entah kembang, entah itu darah, entah itu tanah apa segala macam, tanah yang dimanapun bisa lo ambil sebenarnya gitu ya. Lu lempar aja tuh darah itu ke depan rumahnya gitu, besok pagi dia buka rumahnya, ada darah banyak gitu ya, mikirnya pasti kemana-mana tuh udah. Nah, yang dimainkan itu pikirannya dan dia akan dibuat sakit oleh pikirannya itu sendiri gitu. Jadi ini lumayan kejam juga sih sebenarnya gitu. Nah kalau orangnya itu selon, targetnya itu selon gitu kan, nah, nggak akan gue pikirin deh ya, misalnya contoh targetnya itu bilang begitu, korbannya bilang begitu ya kan, besok kita ulang lagi, sehari 2 hari kemudian kita ulang lagi ya kan, lempar kembang gitu. Banyak santet-santet yang begitu sekarang, yang memang teror gitu, maksudnya teror dan memainkan mentalnya dia gitu, biar dia tuh ngerasa wah ketakutan yang berlebih dan yang lain-lain. Itu yang bahaya sebenarnya dan itu bisa dilakukan oleh siapapun. Cuma ini gue disclaimer, ini hanya pembelajaran aja gitu ya. Nah
dicek di CCTV gitu segala macam kan nggak ada orang, misalnya contoh. Ya ada orangnya ada gitu. Cuma lo setting diri lo itu sebagai apa namanya, pakai jubah-jubah dan yang lain-lain kan gitu biar nggak kelihatan CCTV. Itu santet-santet yang memang yang dipermainkan adalah pikirannya. Ya yang ngebuat gara-gara pikirannya berpikir terlalu keras, overthinking dan yang lain-lain ngebuat badannya itu sakit begitu ya. Sekali lagi itu ada disclaimer-nya dan nggak boleh dilakukan lah gitu ya. Ini cuma informasi sebagai pembelajaran aja gitu. Nah, gitu untuk santai zaman sekarang. Jadi buat kalian semua, mudah-mudahan ini adalah sebuah informasi yang memang bermanfaat juga gitu. Jadi kalau kalian itu nanti mengalami santet-santet yang ketiga itu tadi, yang paling terakhir tuh, yang santet-santet teror maksudnya, itu berarti kerjaan orang iseng aja yang memang nggak suka sama lu gitu. Jadi nggak usah lo pikirin, tenang-tenang aja. Tinggal pasang CCTV dari segala arah dan yang lain-lain. Ya, nah mungkin gitu aja infonya. Nanti kita bahas lagi yang lain ya. Saya Ki Jaga Raksa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.